teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kalian semua baik-baik saja. Kenalin, aku Cynthia Paramita, dan seperti yang kalian tahu, kita akan membahas mengenai sumber-sumber penghasilan di era milenial, terutama di pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa macam pekerjaan yang dapat kalian ikuti untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan semoga memberikan pandangan dan insight baru bagi kalian. Nah, sebelum ke inti pembahasan, aku akan dulu mengenai revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 kalian juga telah mengetahui sendiri bahwa revolusi industri itu sudah ada dari 1.0, perkembangan ke 2.0, kemudian 3.0 dan juga 4.0. Nah, kemudian perbedaannya untuk 4.0 ini lebih menekankan kepada penggunaan teknologi informasi di kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, tidak ada perbedaan antara Society 5.0 dan juga Revolusi Industri 4.0. Nah, perbedaannya hanya tipis pada kegunaan atau penggunanya saja. Selanjutnya, berdasarkan data yang saya peroleh dari kompas.com, disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat. Dari tahun 2020 tercatat sebesar 196 juta jiwa dan meningkat di tahun 2021 sebesar 206 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa pengguna internet di Indonesia semakin tahun itu semakin meningkat. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Banyak bidang-bidang perekonomian, pendidikan, dan juga kebudayaan yang juga terpengaruh oleh kondisi seperti ini. Terutama di perekonomian, banyak perusahaan-perusahaan atau UMKM yang merumahkan pekerjanya atau mem-PHK pekerjanya untuk mengurangi atau memangkas beban overhead pabrik untuk gaji mereka untuk bertahan hidup di kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama, itu adalah investasi saham. Kalian pasti tahu kan tentang saham, dan akhir-akhir ini juga investasi saham ini sedang hype banget. Nah, mengapa investasi saham? Yang pertama, karena dengan investasi saham itu kalian bisa melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung kalian bisa melakukan technical analysis ataupun fundamental analysis. Kemudian yang kedua itu kalian bisa mendapatkan dividen atau keuntungan dari perusahaan yang kalian investasikan. Kemudian yang ketiga, modalnya kecil. Karena di sini kalian bisa mengikuti sekuritas-sekuritas karena di saham itu untuk bertransaksi kalian jual beli itu bisa melalui berbagai macam sekuritas seperti Mirae Asset, kemudian ada iPod, kemudian BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan banyak jenisnya juga. Kemudian yang terakhir itu dengan investasi saham itu juga sifatnya sangat fleksibel. Dan yang kedua, kalian bisa menjadi freelancer. Nah, dengan menjadi freelancer, kalian bisa memanfaatkan waktu luang kalian itu untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Dengan cara bagaimana? Kalian bisa join platform-platform yang menyediakan jasa atau bekerja sama dengan kalian untuk menyediakan jasa freelancer seperti Upwork, Freelancer, Freelancer, dan juga The Fiverr. Nah, dengan kalian join seperti itu, kalian bisa melakukan kerjasama dengan klien kalian dengan skill yang kalian punya seperti input data, entry data, fotografi, desain logo, dan juga lain sebagainya. Nah, dengan melakukan join dengan freelancer ini, dengan kalian menjadi freelancer ini, kalian bisa mendapatkan uang dengan memanfaatkan waktu luang dan tentunya online atau work from home. Dan yang ketiga, itu kalian bisa join ke Shopee Affiliates. Nah, Shopee Affiliates itu merupakan sebuah produk atau program terbaru dari Shopee. Kalian bisa join atau daftar di situ, kemudian kalian hanya memerlukan modal promosi di media sosial kalian saja. Misalkan kalian mempromosikan sebuah barang dari toko di Shopee Mall, kalian kemudian mempromosikan di Instagram, kemudian kalian menaruh link pembelian barang tersebut di Instagram kalian. Nah, setiap orang yang mengklik untuk membeli barang tersebut di link kalian, kalian akan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut. Nah, dengan seperti itu, modal yang digunakan itu juga sedikit. Kalian hanya memerlukan modal kuota saja ataupun wifi ataupun internet. Kemudian kalian juga hanya memerlukan kemampuan untuk promosi di media sosial saja, cukup terjangkau dan juga fleksibel.
Selanjutnya yang keempat yaitu kalian bisa menjadi reseller atau kalian bisa jualan online. Nah, kalian bisa menjadi reseller. Mengapa reseller? Karena kalian tidak memerlukan gudang yang besar untuk menyimpan stok barang yang banyak. Kalian juga tidak perlu untuk riset menu-menu atau riset barang-barang yang akan kalian jual dari basic sampai ke advance. Nah, kalian hanya perlu untuk meriset barang-barang apa saja yang diperlukan atau barang-barang apa yang sedang hype saat ini. Kalian bisa reseller barang tersebut, join reseller atas toko tersebut. Kemudian untuk jualan online, kalian bisa memulai jualan online karena seperti yang kalian tahu, di era seperti sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan marketplace dan juga banyak pengguna internet yang memanfaatkan jasa tersebut untuk melakukan transaksi online atau transaksi digital.